Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Ayu Rahmasari, NIM I1E081008. Di sini saya akan melaksanakan ujian asistensi mengajar dalam satuan pendidikan di SMP Negeri 8 Purwokerto. Silakan menonton. Baik, Mbak Fani mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat Pagi pagi. Mbak. Pagi Mbak. Sebelum kita memulai mata pelajaran kali ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan melaksanakan presensi di room chat dan nanti di akhir kali ini Mbak Fani panggilin satu-satu buat presensi ulang. Sebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Silahkan presensi di room chat. Suara Mbak Fani terdengar kan? Terdengar Mbak. Terdengar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis. Kita akan mengulas kembali ya. Dan materinya itu tentang teknik pegangan dan teknik pukulan dalam bulu tangkis. Kenapa kita mempelajari ulang tentang materi permainan bulu tangkis? Harapannya nanti kalian bisa mengerti dalam permainan bulu tangkis dan bisa membanggakan RT, RW, dan tingkat internasional saat pertandingan. Oke, yang belum tahu silahkan untuk presensi di room chat dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Mbak Fani izin presenting ya. Halo? Presentingnya Mbak Fani Belum, sudah Mbak. muncul? Nah, di sini kan clue-nya ada 4 teknik pegangan. Ada yang tahu nggak apa aja itu? Halo? Halo. Forehand, Forehand backhand, Ada yang grip, tahu nggak? backhand. Iya, Mbak. back. Forehand grip, Iya. Terus? backhand Udah 2 grip, aja. pegangan Amerika, Ya. satu lagi pegangan kombinasi. Nah. Ya. Oke, siapa tadi yang jawab? Absen berapa? Absen 22. Absen 22. Natasha ya? Iya, Mbak. Oke. Ini yang aktif, Mbak Fani kasih plus ya. Nanti Mbak Fani kasih bukti ke Pak Lutfi. Maaf, ini sinyalnya ngadet karena hujan. Hujan enggak? Iya Mbak. Iya. Halo? Halo Mbak. Nah, pertama ada pegangan grip, pegangan backhand, grip, dan pegangan Amerika. Terus yang terakhir itu ada pegangan kombinasi. Yang pertama kita mempelajari pegangan forehand grip. Yang pertama itu raket dipegang dalam posisi miring, ibu jari dan jari telunjuk menempel pada tangkai raket yang sempit. Terus yang ketiga itu saat memegang raket tidak boleh diubah-ubah. Nah, kalian ada nggak pada bawa bolpen nggak? Bolpen? Udah pada bawa? Bawa. Bawa Mbak. Nah, coba dipraktekkan Ada juga. bagaimana langkah-langkahnya. Ini Mbak Fani bawa bolpen. Ini bolpennya dimiringin ya.
Ini bolpen. Udah bawa bolpen semua belum? Bawa, Bu. Ayo. Nah, ini dimiringin kayak gini. Terus antara jempol, ibu jari, dan jari telunjuk itu mengapit kayak huruf V. Jempolnya di atas. Nih, kalau dimiringin kayak gini nih. Maaf, kameranya burik. Kameranya laptop kayak gini. Jadi antara jempol dan jari telunjuk itu V. Kayak gitu ya. Dan pegangannya nggak boleh diubah-ubah. Oke. Udah bisa mempraktekkan kan? Ini anggap aja raket. Oke? Oke, Mbak. Ya. Pegangan forehand udah. Terus kita lanjut. Nah, selanjutnya backhand grip. Yang pertama itu raket tetap dipegang posisi miring. Saat memegang raket, ibu jari berada di bagian belakang tangkai raket. Jadi jari telunjuk kayak gini, lurus sama pegangan raket, dan jari-jari yang lain diletakkan di bagian depan. Ini anggap aja raket. Benar. Ini anggap aja raket ya. Terus ibu jarinya ini lurus sama raket. Nah, yang membedakan antara backhand dan forehand grip itu ibu jari. Kalau backhand kan lurus ibu jarinya, kalau forehand ibu jarinya enggak. Dan yang forehand grip itu berbentuk V. Ingat-ingat kalau forehand grip itu V. Dan untuk backhand grip itu ibu jarinya lurus sama raket. Coba diulang tadi yang Mbak Fani omong, perbedaannya apa? Yang forehand grip gimana jarinya? Yang Berbentuk huruf? forehand grip membentuk huruf V. Yang backhand grip Backhand lurus. lurus. Oke. Tadi ada dua suara, nama Naufal dan siapa tadi? Natasha. Natasha. Natasha juga. Absen 21 ya, Natasha. Oke, kita lanjut ya. Mempelajari pegangan Amerika. Ini tangan memegang raket di bagian tangkai atau handle, seperti memegang pukulan kasur di tangkai, di bagian bawahnya. Dan ibu jari dan jari telunjuk menempel pada tungkai. Jadi mengepal. Kalau tadi yang forehand kan membentuk V, ya kan? Pegangannya membentuk huruf V. Kalau yang Amerika itu pegangannya rada ke bawah, di bagian bawah. Terus ibu jari dan jari yang lain mengepal. Biasa pegangan Amerika digunakan untuk melakukan pukulan smash. Jangan sampai salah ya. Pukulan pegangan Amerika sering digunakan untuk pukulan. Udah tak? Ingat-ingat ya. Pegangan biasanya dipakai untuk pukulan apa? Pukulan smash. Pukulan smash. Smash. Oke. Selanjutnya yaitu pegangan kombinasi. Raket dipegang posisi miring. Jari telunjuk diletakkan di bagian depan menghadap ujung raket. Ini raket. Jari telunjuknya di depan.
dan ibu jari memangku di tangan raket di sisi belakang dan jari-jari yang lain ditekuk di bagian tangkai raket. Pegangan kombinasi itu kombinasi dari 3 pegangan tadi, dari forehand, backhand, dan Amerika. Jadi kombinasi itu gerakan cepat kalau seandainya ada smash dari lawan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memegang raket dengan pegangan Amerika. Jadi itu gabungan dari ketiganya ya, jangan sampai salah. Oke, ada yang kurang dimengerti? Tidak, Mbak. Bentar. Oke. Oke, kita tadi udah mempelajari teknik pegangan. Ada 4. Yang pertama itu forehand grip, seperti tangannya membentuk huruf V, yang bagian ibu jari dan jari telunjuk. Dan 2 itu ada backhand, yang ibu jarinya lurus ke depan, lurus dengan raket. Terus yang ketiga itu pegangan Amerika digunakan untuk melakukan smash. Dan yang terakhir itu ada pegangan kombinasi yang berguna untuk ketiga dari pegangan yang tadi Mbak Fani sebutkan. Oke, bisa diulang tadi Mbak Fani ngomongin apa aja? Pegangan Ayo yang forehand nyatet grip, bisa diomongin. pegangan forehand grip yaitu pegangan yang tangannya membentuk huruf V. Backhand grip yaitu pegangan yang jarinya lurus. Pegangan Amerika Ya. yaitu pegangan yang digunakan untuk melakukan smash, dan pegangan kombinasi Ya. yaitu pegangan yang menggabungkan 3 pegangan tadi, yaitu backhand, Oke, forehand, betul. dan Amerika. Ingat. Ingat-ingat semuanya, jangan sampai salah. Tadi Maximilian itu NIM berapa ya, NIM? Absen berapa ya? Absen 15. Absen Oke. 15. Iya. Oke, kita udah mempelajari teknik pegangan. Selanjutnya kita akan mempelajari teknik pukulan. Ada yang tahu nggak ada berapa teknik pukulan dalam bulu tangkis? Yuk, ayo. Ada yang 4, tahu? Mbak. Ada 4. Oke, sebutkan. Servis pendek, servis tinggi, lob, Iya. satu lagi Iya. netting. Oke, atas nama siapa ya yang jawab? Natasha. Oke, ini rajin banget. Plusnya udah banyak dari Mbak Fani. Oke, teknik pukulan dalam bulu tangkis itu sebenarnya ada 7. Yang pertama itu ada servis pendek, yang kedua itu servis tinggi, terus lob, netting, drop shot, drive, dan smash. Tapi yang wajib kita pelajari dalam pertemuan kali ini yaitu servis pendek, servis tinggi, lob, dan netting. Lanjut, kita akan mempelajari servis pendek. Apa sih tujuan dari servis pendek? Yaitu untuk membuka permainan dan pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis. Ini buat mengawali permainan bulu tangkis, jangan sampai salah ya. Servis pendek. Nah, servis pendek itu ada 2, servis pendek backhand dan servis pendek forehand. Ini langkah-langkah servis pendek backhand. Yang pertama itu berdiri kira-kira 10 cm dari garis servis pendek. Yang kedua, letakkan kaki kanan di depan dan titik berat badan ditempatkan pada kaki belakang, pada kaki yang kanan. Yang ketiga itu shuttlecock dipegang dengan tangan kiri sejajar pusar. Dan yang keempat itu kepala raket ditempatkan di bawah tangan kiri di belakang shuttlecock. Terus yang kelima,
pandangan diarahkan pada shuttlecock, daerah sasaran, dan melirik posisi lawan. Yang keenam itu lakukan pukulan dengan keyakinan. Nah, ini gambarnya ya. Di sisi kanan. Ke backhand itu dari sisi kiri, jangan sampai salah. Ini pegangannya juga teknik pegangan backhand ya, yang ibu jarinya lurus ke depan, yang ibu jarinya lurus. Gambarannya servis pendek backhand, pegangannya pakai backhand juga, yang ibu jarinya lurus sama raket. Jangan sampai salah ya. Ini udah ditulis apa di screenshot ya boleh. Lanjut ya. Ada servis pendek forehand. Yang pertama itu posisi berdiri sama seperti cara backhand yang tadi. Tadi berapa senti ya? Kira-kira? 10 cm, Mbak. 10 Oke, cm. 10 cm. Iya, benar. Terus yang kedua itu tempatkan kaki kiri di belakang depan dan kaki kanan di belakang. Ini kebalikan dari backhand. Kalau tadi backhand kan kaki kanan di depan. Nah, sekarang yang forehand itu kaki kanannya di belakang. Terus selanjutnya bola dipegang setinggi pusar dan posisi tangan kiri sedikit dijulurkan ke depan. Jadi pegangannya seperti gimana ya, kayak mau jatuh tapi nggak jatuh, kayak gitu ya. Terus selanjutnya lepaskan shuttlecock ketika akan memukul. Jadi pegangannya jangan terlalu kencang-kencang banget ya, nanti nggak bisa pas. Ayunan tangannya sama cocknya harus pas. Dan cara ayunannya sikunya lurus yang kanan, oke? Ini gambarannya servis pendek secara forehand. Udah muncul presentasinya Mbak Fani? Kelihatan? Kelihatan, Mbak. Sudah, Bu. Oke, kita udah mempelajari servis pendek backhand dan servis pendek forehand. Selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tinggi. Servis tinggi kegunaannya untuk memulai permainan tunggal. Saat tunggal, kita harus memakai servis tinggi. Biar apa? Biar kita ada persiapan buat ancang-ancang melakukan lari. Karena kalau kita menggunakan servis tinggi, itu biasanya biar mengontrol nafas. Nah, ini langkah-langkah servis tinggi. Udah muncul presentasinya Mbak Fani? Sudah, Mbak. Sudah, Ya. Mbak. Sudah, Mbak. Yang pertama, kedua kaki dipasang agak lebar dan ayunkan ke belakang yang menghasilkan ayunan pukulan keras. Ini kedua kakinya dibuka selebar bahu ya, miring posisi badannya. Seperti ini ya, gambar ini. Terus pada akhir gerakan dari seluruh pukulan, raket berada di atas badan. Seperti ini. Terus ayunan raket beserta perpindahan berat badan dari belakang ke depan dilakukan optimal. Seperti ini. Terus tangan kiri kembali sesaat setelah shuttlecock dilepaskan dari tangan. Jadi kembali lagi posisinya. Kegunaannya servis tinggi untuk memulai pertandingan tunggal. Biasanya cewek-cewek yang sering pakai servis tinggi. Jangan sampai lupa ya. Ada yang mau ditanyakan buat servis tinggi? Kalau nggak ada, Mbak Fani next. Ada yang Ada, Mbak. mau tanya nggak? Oke, lanjut ya. Selanjutnya kan mempelajari tentang lob. Lob ini tujuannya untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan. Lob ini ada dua. Jangan sampai salah ya.
Kalau lob itu menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan. Lob itu ada dua. Yang pertama itu overhead lob, yang kedua itu ada underhead lob. Nah, yang pertama kita akan mempelajari overhead lob. Yang pertama itu pukulan di atas kepala. Ini menggunakan pakai pegangan hand. Jangan sampai salah ya. Kalau overhead lob kita pakai pegangan forehand. Yang pukulan forehand itu membentuk huruf V. Jangan sampai salah ya. Terus menerbangkan shuttlecock melambung ke arah belakang lawan. Di posisinya itu jatuh di garis belakang. Jangan sampai salah ya. Terus lanjut kita materi unlock, yaitu pukulan dilakukan dari bawah. Ini biasanya pakai pegangan backhand. Pegangan backhand itu ibu jari lurus sejajar dengan raket. Terus yang kedua itu memukul shuttlecock yang ada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke belakang lapangan. Nah, underhead lob ini biasanya kebalikan dari drop shot. Kalau lawan melakukan drop shot, kita melakukan underhead lob. Jangan sampai kebalik ya. Perbedaan overhead lob dan lob itu, kalau overhead lob dari atas kepala, kalau underhead lob itu dari bawah. Jangan sampai kebalik ya. Udah dimengerti? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke. Kita lanjut ya. Kita materinya. Tujuannya apa? Supaya shuttlecock jatuh di bidang lawan dekat dengan net. Ini netting biasanya yang suka nipu-nipu. Nah, yang pertama itu sentuhlah shuttlecock pada ketinggian sedekat mungkin dengan tinggi net. Ini gambar kayak pertama ini. Terus pegangan tangan teracung pada shuttlecock didorong lembut tepat melewati jaring net. Biasanya netting ini menggunakan pegangan backhand yang memudahkan membentuk huruf ibu jarinya lurus dengan raket. Terus yang terakhir itu pukullah shuttlecock dengan arah ke atas sehingga membuat gerakan melengkung yang mengakibatkan shuttlecock jatuh dekat dengan jaring dengan sisi lapangan lawang. Netting ini biasanya menggunakan pegangan apa tadi Mbak Fani bilang? Backhand. Oke. Pegangan backhand itu ibu jarinya sejajar dengan raket atau miring? Sejajar dengan raket. Sejajar dengan raket. Oke. Udah paham kan tentang netting? Lanjut ya. Paham. Ya, Mbak. Lanjut. Lanjut, Bu. Nah, ini ada video singkat dari Mbak Fani. Muncul di presentasinya Mbak Fani. Muncul, Betul, Mbak. Mbak. Muncul. Nah, ini servis pendek backhand. Kayak gini. Ini silverhand. Terus servis tinggi. Nah, melambungkan ke belakang. Ini underhand kepala. Iya. Balik deng. Salah ya ini ya tulisannya ya. Kalau overhead lob dari atas. Ini namanya underhead lob dari bawah. Tulisannya udah tahu ya semuanya? Ya, tahu, Mbak. Sudah. Oke, terima kasih. BWT terakhir itu tulis saja thank you.
Ini kalau Mbak Fani itu kenalan ya, Mbak Fani itu dari angkatan 2018 Penjas Unsur yang sering disebut dengan guru olahraga lah nantinya. Ini emailnya Mbak Fani, terus ada nomor HP, barangkali mau chat silahkan di chat. Terus akun Instagram, Twitter, dan Facebook namanya Mbak Fani sendiri. Nih, bagi yang suka follow-follow silahkan dicari. Auto Mbak Fani Volpek. Silakan. Kalau mau ini di screenshot aja juga boleh. Barangkali butuh. Udah? Mbak Fani stop presenting ya. Udah, Mbak. Ya, Mbak. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Nah, kita tadi udah mempelajari teknik pegangan dan teknik pukulan dalam permainan bulu tangkis. Teknik pegangan bulu tangkis ada 4. Tadi apa aja? Silahkan. Yang mau menjawab? Servis. Ada Servis forehand, pendek, Servis servis pendek, pegangan. servis Lob. tinggi, Pegangan. loop pegangan sama tinggi. Amerika, pegangan kombinasi. Teknik pegangan. top, Yang kami salah. pegangan Pegangan. forehand, backhand, Forehand grip, backhand Amerika grip, kombinasi. pegangan Amerika, pegangan kombinasi. Oke. Terus selanjutnya pukulan. Ada berapa tadi? Iya, Ada 4. ada 4. Ya. Empat. Servis Servis pendek, pendek, Hah? servis Servis. tinggi, servis pendek, servis servis tinggi, lob, loop, dan Lob, tinggi. Oke. Nah, yang membedakan pegangan forehand dan backhand itu apa? Kalau forehand kalau Kalau forehand membentuk huruf jadinya V, membentuk huruf di V, backhand Ya. terus dengan raket. Oke. Saat kita melaksanakan netting menggunakan pegangan, Backhand. 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 oke. Udah pada tahu ya? Ya, Mbak. Kalian dapat materi bulu tangkis udah belum? Udah? Apa belum? Kenapa? Materi bulu tangkis? Semester kemarin apa kelas 7 udah ada? Halo? Sudah, Mbak. Kapan? Halo? Kapan ada bulu tangkis? Kalau tidak salah itu semester kemarin, semester 1, Mbak. Ada Oh, oke. 3. Iya, Online juga ya? iya, Mbak. Pembelajarannya online juga ya? Hmm. Tapi setidaknya dari Mbak Fani sudah mengulas kembali materi tentang bulu tangkis. Barangkali ada yang belum paham, boleh chat nomor HP-nya Mbak Fani tadi atau DM di Instagram juga boleh. Baik, Mbak. Nah, Mbak Fani ada evaluasi sedikit buat kalian tentang materinya Mbak Fani. Mbak Fani akan ngasih link Google Form Questionnaire ya. Ini Mbak Fani kasih di room chat. Benar. Muncul kan di room chat kalian? Sudah, Mbak. sudah Mbak. Oke. Coba Mbak Fani presenting dulu. Isinya kayak apa?
Udah muncul belum? Belum, Oke, Mbak. ini, Oh, baru ini baru nama muncul. lengkap ya. Baik. Ini Bapak ngisi. Nah, gampang-gampang nih. Nih. Ini teknik pegangan ada berapa? Terus pukulan kasur itu sering disebut dengan pegangan apa tadi yang di presentingnya Mbak Fani? Kalau forehand sama backhand nggak bakal mungkin, karena kalian udah tahu perbedaannya. Terus ini ada 10 soal ya, bisa dilihat sendiri. Gampang-gampang lah, harus dapat 100 semuanya. Kan kalian boleh ngisi nanti saja Mbak Fani kasih jangka waktu sampai nanti malam jam 8. Silakan diisi. Pada bosan nggak kuliah apa? Sekolah online? Bosan. Sama ya? Setahun ya? Setahun Bosen lebih ya? banget. Setahun lebih dikit ya? Bosen banget. Iya. Iya, setahun Iya. lebih 1 bulan. Pada ingat nggak bukan teman-temannya sendiri yang teman-teman sekelas? Ada beberapa yang ingat soalnya dulu pas kelas 7 bareng. Oh, tapi kelas 7 udah pernah sekelas kan ya? Udah, Mbak. Ada yang sekelas, Mbak. Ada yang Oh, ada yang sekelas, ada yang enggak ya? Diacak ya? Berarti ini pada belum ketemu sama sekali atau udah kemarin? Baru kemarin sehari. Kemarin udah, Mbak. Oh, itu ya? PAS ya? Iya, sosialisasi. Yang apa? Ya. Iya, sosialisasi PAS. Tanggal berapa PAS-nya? Tanggal 2 sampai 9 Juni. Juni? Iya, Mbak. Bulan Juni. Iya, Mbak. Ya, nanti Mbak Fani Juni juga penarikan mahasiswa PPL di sana. Kalau nggak salah tanggal 26. Tanggal 26 atau tanggal 27 gitu. Berarti Mei udah nggak ada pembelajaran ya? Kurang tahu itu. Kan pada libur, tanggal merahnya banyak sih Mei. Paling mau materi, kalau ada yang kurang tahu, boleh di chat Mbak Fani ya. Iya, Ini Mbak. nomornya udah pada di save belum? Udah di screenshot belum? Sudah. Mbak. Oke. Itu barangkali mau ngechat atau gimana, silakan. Oke, pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih buat semuanya. Sebelum Mbak Fani akhiri, ada yang mau ditanyakan nggak? Apa sudah jelas semuanya? Udah jelas, Mbak. Oke, tapi sebelum Mbak Fani akhiri, Mbak Fani presensi ulang ya. Akan sebutkan satu-satu. Iya, Mbak. Mbak Fani mulai. Yang namanya Alicia Prasanti. Hadir nggak? Saya Mbak. Nggak ya? Ada Mbak saya Mbak. Hadir. Hadir. Terus Ana Latifah. Ana. Nggak ada ya? Nggak ada, Mbak. Iya, nggak ada. Confirm. Aprilia Neriksa. Hadir Mbak. Aprilia Neriksa. Ada nggak? Hadir. Terus Audrey. Hadir Mbak. Hadir. Terus Bunga Rizky. Bunga Rizky ini Hadir Mbak. ada namanya. Oke, hadir. Terus Tasya.
Lewat Mbak. Dani. Hadir. Ya. Hadir. Camelia Pramatia. Hadir, Bu. Hadir. Oke, manggilnya Mbak aja ya, jangan Bu. Kita seumuran kurang lebihnya. Terus Claresta. Claresta ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Mbak. Iya. Oke. Terus Dwi Septiani. Dwi Septiani ada nggak? Ini ada namanya. Orangnya ada nggak? Dwi Septiani Nur Hidayah. Halo. Hadir, Mbak. Oke. Suaranya kecil. Fatia Maulina. Ada nggak? Nggak ada. Telepon silang ya. Terus Harun Ar-Rasyid. Hadir, Ada Mbak. juga. Hadir. Oh, hadir. Mana sih orangnya? Ada kameranya ya? Terus Inara Nur Karisa. Inaya. Nggak ada ya? Oke, Mbak Fani silang. Intan Maula Azizah. Hadir, Mbak. Oke. Terus Karina Frista. Karina Frista. Karina. Nggak ada ya? Karina. Nggak ada, Mbak Fani silang. Terus Maximilian Masehi. Hadir, Mbak. Hadir ya? Itu agak. Hadir. Terus Miza Luna. Hadir, Mbak. Jangan pada keluar dulu ya. Oke. Iya, Mbak. Miza Luna hadir. Muhammad Ezar Rafid. Hadir, Mbak. Miza Luna. Siapa sih namanya? Muhammad Ezar. Ezar. Hadir, Mbak. Hadir. Kok yang ngomong Naufal sih? Iya, Bu ya? Enggak, Mbak. Saya off mic. Mana sih? Kok langsung? Oh, ini. Oke. Terus Nabila Syahira Restuti. Nabila. Nabila ada nggak? Nabila. Nggak ada ya? Nggak ada, Mbak. Oke. Terus Nadiana Ningsih. Hadir, Mbak. Mana? Hadir? Hadir. Oke. Suaranya kok kecil banget. Terus Naifa Nur Zakiyah. Ada nggak? Nggak ada ya? Enggak ada, Mbak. Oke, Mbak Fani lagi. Terus 21 itu Nasfa Khairu Kinaura. Nasfa Kinaura. Hadir. Hadir. Oke, terus yang nomor 22 itu Natasha. Natasha Hadir, Mbak. hadir ya? Hadir. Oke, pasti jawab terus. Terus nomor 23 itu ada Noval, Noveria. Hadir. Oke. 24 itu Nimas Wukir. Nimas. Hadir. Oke. Nggak ada mukanya. Rifkah Yulfa Afanin. Rifkah? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Mbak Fani silang. Terus Salma Rista Almasah. Nggak ada ya, Mbak Fani hilang. Sama-sama.
Terus Safira Cahya Ramadhani, Mbak. hadir nggak? Oh, itu ada namanya. Terus Syifa Nur Kamilia, ada nggak? Enggak, Mbak. Oke, terus Tiara Cahya. Itu ada namanya, tapi orangnya nggak bersuara dan memunculkan apa? Yasinta. Hadir, Mbak. Nggak ada ya? Hadir. Hadir. Mana sih? Oh, ini. Iya. Nah, itu ada mukanya. Terus Yumna Khalda. Hadir, Mbak. Ini. Ada, Oke. Mbak. Hadir, Mbak. Hadir, Mbak. Oke, terus nomor 33 yang terakhir Zahra. Hadir, Mbak. Zahra. Oke, hadir. Yang nggak hadir 9 anak. Nanti Mbak Fani laporan ke Pak Lutfi. Terima kasih sudah join ke Google Meet-nya Mbak Fani. Jangan lupa kuesionernya tadi diisi. Tahu kan, gampang-gampang lah. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan jangan main-main ya. Coronanya belum kelar. Semangat. Kalau ada yang kesusahan dalam materi PJOK boleh chat Mbak Fani, nanti pas ada ujian akhir semester boleh tanya sama Mbak Fani. Tapi pas ulangan jangan ya. Kalau ada materinya aja yang belum tahu, boleh Mbak Fani. Terima kasih banyak sudah membantu Mbak Fani dan selamat pagi kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan. Udah pada mandi belum sih? Ayo. Sudah, Mbak. Udah pada mandi belum? Belum, Mbak. Sudah. Oke, ada yang belum, ada yang udah ya. Oke. Pagi-pagi mandi itu rasanya mager banget ya. Mbak Fani juga mager, tapi gimana lagi? Pagi-pagi pada hujan sih rumahnya. Hujan, Mbak. Hujan, Mbak. Dan Mbak. Soalnya di sini kayaknya deras banget ya. Iya, sama. Ini rumahnya pada di mana sih? Mbak Fani kosannya di Gerendeng. Oh, Gerendeng. Daerah Di Unsur. Man 1. Iya. Di dekat Man 1. Saya di Teluk. Oh, di Man 1 Banyumas? Man 1 Banyumas? Man 1 Purwokerto. Oh, situ ya? Iya. Oh iya, Mbak Fani lupa memperkenalkan diri. Mbak Fani ini asalnya dari Kudus. Ada yang tahu nggak Kudus itu di mana? Jawa Jauh Tengah. ya, Mbak. Jawa Tengah. Jauh. Jawa Tengah. Ya, masih tengah. Mungkin utara. Jaraknya itu 8 jam, tapi kalau naik motor itu 6,5. Ini sudah melewati naik bus, naik motor, naik kereta juga udah pernah semuanya. Udah, ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Mbak. Oke. Enggak, Mbak. Terima kasih ya, tetap jaga kesehatan. Tetap Iya, semangat Mbak. dalam menjalani hidup. Yang udah ikut join kelasnya Mbak Fani, terima kasih banyak membantu Mbak Fani. Semoga amal ibadahnya kalian di plus-plus sama Allah. Amin. 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 Oke, sekian dari Mbak Fani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot dulu ya, jangan pada keluar. Waalaikumsalam Iya, Mbak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Iya, on cam, ayo. On cam, Mbak Fani screenshot. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.